Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana rahmatika wa ansyur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Baik, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini kita dikaruniakan sehat, diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan workshop penguatan literasi pelatihan menulis cerpen. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai di akhir nanti kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Keramat Watu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Keramat Watu, yang saya hormati Bapak narasumber yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, memberikan aksi nyata kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak Bunda yang Bunda banggakan, izinkan saya sebagai MC sekaligus moderator untuk menyampaikan rundown kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Keramat Watu, yang ketiga sesi 1 materi dasar penulisan cerpen, dilanjutkan tanya jawab. Ada waktunya untuk tanya jawab. Baik. Lalu sesi kedua teknik menulis alur cerita, dilanjutkan dengan latihan menulis cerpen. Yang kelima closing statement dari narasumber. Lalu yang keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita membuka kegiatan ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kita SMP Negeri 4 Keramat Watu, Ibu Subihah SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Yenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rahmat Heldi, Duta Baca Provinsi Banten, yang dalam hal ini sebagai narasumber ya di kegiatan workshop penguatan literasi yang akan disampaikan nanti materinya tentang penulisan cerpen. Bapak Ibu guru, staf TU SMP 4 Keramat Watu yang saya hormati dan saya banggakan, tidak ketinggalan anak-anak ibu yang soleh dan solehah yang hari ini kelihatannya bersemangat ya sebagai peserta pelatihan penulisan cerpen yang sangat ibu cintai dan sangat ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, ini merupakan pertemuan kita yang kesekian kali di acara workshop di tahun ajaran 2024-2025. Nah, workshop kali ini latar belakangnya Pak Rahmat kenapa diadakan workshop penguatan literasi. Ini bermula dari rapor pendidikan SMP Negeri 4 Keramat Watu. Di bagian literasi kita rapotnya berwarna kuning.
dengan kategori sedang. Ya, setelah ditelisik, setelah dipetakan, ternyata salah satu faktornya yang internalnya adalah anak-anak kita itu kekurangan di sastra, membaca sastra. Nah, akhirnya kami sepakat nih, Bapak Ibu Dewan Guru dan tim yang bergerak di dalamnya, yuk kita mengadakan pelatihan menulis cerpen. Kenapa diputuskan itu? Saya punya rekan nih yang sudah mahir di dalamnya, yaitu Pak Rahmat Hadi. Bisa diundang dong ke SMP Negeri 4 gitu kan. Kalau nggak mau nanti saya susul ke rumahnya. Maka terjadilah nih workshop seperti ini ya. Adapun nanti harapan sekolah ya nak ya, harapan sekolah dapat kalian itu menghasilkan produk masing-masing minimal satu orang satu judul cerpen saja. Kalau lebih boleh kalau lebih. Harapannya nanti bukan hanya kalian sebagai siswa-siswi, tapi Bapak Ibu guru juga nanti diharapkan satu orang menawarkan 1-2 judul cerpen. Nanti digabung jadi satu, jadilah buku antologi nanti yang isinya tentang cerpen. Keren kan nanti kalau terbit. Cerpen karya siswa-siswi dan guru gabungan apa namanya gitu ya, nanti sagu samu apa gimana tuh Pak Rahmat? Satu guru satu buku, satu murid satu buku gitu. Jadi satu buku nanti produknya, dan itu bisa jadi kebanggaan untuk kita bersama. Pelan-pelan saja ya untuk penguatan literasi di SMP Negeri 4 Kramapati. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ingat, kalau nanti ada yang tidak dipahami, ada yang kurang kena di pikiran kalian, jangan dibawa pulang. Ya, tanyakan sama narasumber yang punya kompeten di sini. Gitu ya, jadi jangan dibawa pulang. Tadi disampaikan oleh Ibu moderator, ditulis, jangan sampai lupa. Kalau ada yang ditanyakan nanti biar bertanyanya itu sesuai dengan harapan, jawabannya nanti bisa dipahami oleh kalian. Menghasilkan satu produk, ingat, menghasilkan satu produk. Satu orang satu judul cerpen, lebih alhamdulillah. Gitu ya. Sebelumnya minta maaf Pak Rahmat, kondisinya memang seperti ini di sekolah kita. Jadi ruangannya di musola, mudah-mudahan nanti bisa dimaklumi dan hasilnya mudah-mudahan nanti dapat memuaskan teman-teman, Bapak Ibu guru, anak-anak dan juga Pak Rahmat. Semoga kondusif, berjalan lancar sesuai tujuan yang tadi disampaikan oleh moderator. Itu saja, mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 atas sambutan yang penuh motivasi untuk kita semua. Selanjutnya yaitu materi dasar penulisan cerpen. Akan tetapi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, Bapak Rahmat MPD. Ini nama aslinya beliau. Akan tetapi dikenal dengan nama pena. Nah, hebat kan udah punya nama pena. Nanti Anissa juga punya nama pena, Wildan punya nama pena ya. Nama pena Pak Rahmat ini adalah Bapak Rahmat Heldi HS katanya begitu ya. Baik, beliau menjabat sebagai dosen penulis pemateri lokal dan nasional. Wow, luar biasa. Duta Baca Provinsi Banten, Instruktur Literasi Nasional, Masya Allah, Direktur Sekolah Penulis Banten. Nah, ini dia wujud aslinya ada di hadapan kita. Masya Allah, tepuk tangan. Baik, pengalaman beliau sebagai Wakil Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau disingkat menjadi HISKI Banten, anggota IJMI Orwil Banten, bidang literasi periode 2024-2029. Beliau mempunyai prestasi yang luar biasa. Ya, ini bisa dicontoh untuk kita semua.
ya, yaitu 12 kali juara sastra tingkat Provinsi Banten. Tepuk tangan. Hebat ya. Ini doktrin buat kita nih ya. Mudah-mudahan kita bisa candu nanti nulisnya ya. Peraih penulis bestseller dari penerbit Gold Publishing katanya ya, luar biasa. Menulis 50 buku baik pribadi maupun antologi. Ya Allah, 50. Masya Allah. Nah, tambah lagi. Sekarang 65, berarti saya kurang update. 65 nambahnya 15. Ada mau nambah berapa? kita paksakan satu cerita nanti ya. Satu saja. Beliau sudah luar biasa 65 karena tingkatnya juga sudah provinsi dan nasional. Baik, kita lanjutkan. Menulis buku sastra dan bahan pengayaan videografi untuk konten kreator. Waduh, Bu Iip nih konten kreator sama Pak Kawan-kawan, ayo konten kreator ini kita belajar bersama. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu materi dasar menulis cerpen yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Heldi HS, ya kita sebut sebagai Bapak penanya. Beliau akan membagikan pengetahuan dasar yang penting untuk menghasilkan cerpen yang menarik. Mari kita sambut Bapak Rahmat Heldi dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada beliau kami silahkan. Langsung ibu kepala. Baik. Dari dodok dikit ya, dari bawah ya. Kalau bisa dari dikit yang Anda tahu. Nah, sabun. Wis konslet tinggal kita gak kopi nih. Dengan ngomong baik ya. Aslinya para anak itu yang konon aslinya ya, kalau dinas, kalau pejabat pejabat semua tak baik lah, tinggal di mana ya, kalau di pejabat ya. Ayo mikir dulu ibu. Cek mikir, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah. Kemudian juga dengan sangat gembira ya, kita berkumpul di sebuah tempat mushola. Mantap tempatnya ya. Jadi tempat di mana kita sholat di sini, berdoa di sini, menulis pun di sini. Ini persis seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diberkahi, diberikan pahala, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik-adik, kenapa kemudian saya minta adik-adik itu untuk pintar, adik-adik ya. Nanti kalau pintar mah tidak terlalu sulit cari uang itu. Ya, dengerin. Ya, kok nurut apa kata guru. Jangan sampai adik-adiknya ini sekolah tidak sekolah sama saja, rugi. Ya. Yang pertama belajar, yang kedua kalau jajan dilihat-lihat dulu. Nih banyak nih adik-adik kita tuh kalau jajan sembarangan apa aja dimakan, minuman maaf ya, yang aneh-aneh, yang gambar banteng tumbukan diminum. Waktu minum sekarang nggak apa-apa, nanti terasanya di masa 10 tahun ke depan. Apa penyakitnya pada gagal ginjal? Sayang kan, belajar susah-susah tiba-tiba badannya penyakitan. Nah kalau bisa minumnya tuh bawa dari rumah, dibentuk yang kayak begini-begini gitu. Bawa kopi ori pak, nah orang apa beri gagal termos ya siranya. Jadi pertama adalah belajar yang serius, yang kedua jaga pola ya itu biar apa? Biar betul-betul bermanfaat kitanya ini, gitu ya. Jangan sampai baru lulus kemudian sakit-sakitan. Berikutnya adik-adik, saya sudah banyak menulis 65 buku. 2012
2023 buku Pak Rahmat itu menang di Kemendikbud, juara di Kemendikbud 2023. Judulnya itu adalah Asal Usul Golok Ciomas. Saya nulis tentang sejarah Golok Ciomas. 2022 waktu zaman corona, Pak Rahmat menulis buku Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Itu perang Palestina. Sekarang 2022 saya sudah menulis tentang perang Palestina. 2021 saya menerbitkan buku apa itu ya? Agak mundur ke belakang itu ada novel yang bestseller, judulnya Surga di Kerudung Ibu. Nanti ada bisa cek di Google Surga di Kerudung Ibu. Itu banyak mahasiswa pada lulus menulis skripsi dari Surga di Kerudung Ibu. Mundur ke belakang banyak sampai 65 buku. Yang fenomenal itu Guruku Sayang Dibuang Jangan. Itu novel SMP 1 Waringin Purung, Pedus Kita di Pangan Semerang. Ada tulis apa nih novel itu? Iya. Akhirnya nanti cari di Google banyak ulasan-ulasan mahasiswa membahas novel Guruku Sayang Dibuang Jangan. Udah nggak main lah kesini-sini. Nah sekarang saya sedang mempersiapkan satu buku Guru yang Melintas ke Timur Tengah. Nah karena kemarin saya beberapa tahun yang lalu ke Singapura. Sebelum corona saya sering bolak-balik ke Singapura. Setahun itu bisa 2 kali 3 kali. Ngisi materi di kedutaan besar di Singapura. Saya sering bolak-balik ke Malaysia. Ngisi materi di NTU, Nanyang Teknologi University Singapura. Saya ngisi materi di UTM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, sepulang dari Singapura, naik pesawat AirAsia di Bandara Changi Internasional, saya berpikir di ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan laut itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, menawa pesawat diajarin Bandara Soekarno-Hatta, menawa nyasar dengan di Timur Tengah berapa? Berdoa di atas pesawat, doa ada apa? Pesawatnya nyasar aja balik di Indonesia, pengen di Timur Tengah. Doa, jeret, doa mundur langit itu lebih cepat dikabulkan. Ya Allah kabulkan. Pesawatnya nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, orang nyasar. Orangnya nyasar. Lalu kemudian apa? Doa yang main-main itu saya tulis di dalam sebuah buku berjudul Next Station, stasiun selanjutnya. Karena kalau di Singapura itu naik kereta tuh kayak mata merem doang, merem deh matanya. Hilang keretanya. Next Station, stasiun junction. Buka mana keretanya? Kok mana? Merem kok next station. Jadi saking cepat kereta pun ditinggal merem wis nyampe di stasiun berikutnya. Wah stasiunnya tapi keretanya paling cepat risih. Lamun kene kayaknya sampai copot kereta dulu. Goyang saking cepatnya itu. Maka bukunya diberi judul Next Station, stasiun selanjutnya. Isinya tentang apa? Doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan. Ada lihat ke sini. Nah, struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek di buku-buku adik-adik bahasa Indonesia ini. Ya, cek lagi bukunya ya. Pertama itu ada apa? Ada namanya orientasi ya. Menulis cerpen itu pertama itu orientasi. Di dalam orientasi itu penentuan peristiwa. Begini nih contohnya nih. Ya, kemarin saya ngisi di Perpusnas tentang penulisan cerpen. Pak, apakah orientasi itu selalu misalkan pada suatu pagi aku berangkat ke sekolah, langit mendung, cuaca akan turun hujan. Apakah selalu begitu Pak? Orientasi itu namanya pengenalan cerita? Tidak. Kalau saya yang begitu-begitu itu terlalu verbal. Langsung saja, jebret! 2 ekor ayam menatap tajam matanya. Patahkan batang lehernya, patahkan batang lehernya. Ayo, hajar, patahkan batang lehernya. Bulu-bulu di leher ayam itu semakin tegar. Semua penonton saling menjagokan di antara satu sama lain. Kali lagi ayam itu terbang, jebret! Hore, menang, menang. Begitu orang-orang pada malam itu seperti kalap menerima kemenangan. Satu ekor ayam menggelepan di tanah.
dan satu ekor lagi diacung-acungkan ke langit sembari melihat bulan. Kalau ada bikin cerpen, yang menang itu yang begitu. Daripada ada bikin cerpen, pada hari Senin yang cerah aku menaiki sepeda listrik berangkat ke sekolah. Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya mampir dulu ke rumah Rani. Hai Rani, kamu mau ikut nggak naik sepeda motor listrikku? Wah, sepeda motor listrik kamu baru? Iya dong, kan kemarin habis kasih hadiah sama mama. Boleh dong aku naik. Hari motorku baru bakal menang. Mari datang. Pas waktu tanyakan, aku kaget ada mobil truk depan saya. Aku mulai mendadak, jatuh deh motor listrik aku. Baru bakal menang. Itu Anda. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau kita mau bikin cerpen, bikin paragraf pertamanya, orientasinya, penentuan peristiwanya itu sesuatu yang sangat mengejutkan bagi pembaca. Rahmat malam itu dengan bangganya membawa seekor ayam jalak Rarawe. Jalak Rarawe, kau memang seorang pejantan kami. Saya sangat bahagia mengurusimu. Sudah 10 lawan kau hadapi, tumbang ke tanah. Saatnya aku rawat dengan baik-baik. Rahmat, kapan kita akan bertanding lagi? Tunggu dulu lah, ayam ini kita obatin dulu. Nih, saya nyumbang untuk ayammu, karena ayam itu akan menguntungkan padaku. Menang berapa kau? 5 juta. Nih, 50.000 saya sumbang buat beli obat. Jangan 50.000 lah. Untungmu terlalu besar. Oke, siap. 200.000. Semua pada nyumbang ke ayam-ayam. Namanya ayam jalak Rarawe. Bagaimana penentuan peristiwa yang lain? Gini. Tolong! Seorang perempuan berlari di ujung rel kereta itu. Pukul 1 dini hari, suasana sepi, bulan di langit begitu mencekam. 2 orang lelaki kekar mengejar perempuan itu. Kemana perempuan bangsat itu? Kemana? Perempuan itu bersembunyi di sebuah gang yang sangat gelap. Ajak, nampaknya dia sudah bersembunyi meninggalkan kita. Lelaki berbadan kekar tadi tak sanggup menemukan perempuan itu. Perempuan itu bersembunyi di pojok, napasnya tersengal-sengal. Baik, kita tunggu besok hari. Mudah-mudahan dia masih hidup. Perempuan dipegangnya, perut sebelah kanannya ada darah yang merembes. Darah itu terus mengucur di tubuh. 2 orang keluar dari rumah susu. Saya tadi mendengar ada suara minta tolong. Bapak, saya yang minta tolong. Astaga, siapa itu? Tolong saya, Pak. Tolong saya terluka. Bapak-bapak yang keluar dari rumah susu itu membawa ibu dia tadi ke puskesmas. Itu penentuan peristiwa. Kalau penentuan peristiwanya di ruang kelas saya sendirian, tiba-tiba teman-teman meninggalkanku, kalau untuk lomba nggak bisa menang. Kalau kayak gitu. Jadi sekarang tuh cerpen itu harus cepat. Jadi harus cepat dalam artian setting lokasinya, kemudian teknik dialognya. Kalau lurus begini itu nggak menang. Ya. Saya ratusan bahkan ribuan kali juri cerpen, yang menang itu yang ini. Nah nanti belum lagi bicara struktur. Cerpennya bagus kayak apa, kalau struktur tulisannya acak-acakan juga nggak menang. Ya, jadi kita tentukan orientasinya, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, kisah, pengalaman karakter dan arah menuju komunikasi. Nah, apa komplikasinya di sini? Rangkaian peristiwanya, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Lanjut ya, kita ambil yang perempuan-perempuan yang dikejar tadi.
Dua orang berbadan kekar itu ada di warung kopi. Harusnya semalam itu kita mendapatkan berlian yang ada di tangannya. Tapi saya tidak melihat di mana disimpannya berlian itu. Jangan terlalu keras. Ini tempat umum. Orang bisa saja melihat suara kita. Saya menduga berlian itu dia masukkan ke dalam tubuhnya. Dan dia sengaja agar dia tidak jatuh ketika kita kejar. Beda tempat. Laki-laki yang dari rumah dusun itu sedang duduk di sebuah rumah sakit. Perempuan yang terkapar semalam baru siuman. Bu, ibu kenapa? Siapa yang melukai ibu semalam? Orang-orang pengejar. Dia hendak membunuh. Apa salah ibu mau dibunuh? Saya menyimpan sesuatu yang mereka inginkan dari tubuh. Apa itu? Diambillah sebuah berlian. Dokter, bapak-bapak, dan juga penjaga rumah sakit heran. Kenapa orang ini membawa berlian? Saya titip, selamatkan berlian ini. Jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang telah mengejar dan membunuh. Masuk kepada rangkaian peristiwa. Kalau adik-adik masih bicara yang muter-muter, tidak mengenal. Di sebuah surat kabar pemberitaan ibu kota dengan judul seorang perempuan terkapar di rumah sakit dengan berlian di tangannya. Pemuda kaki yang beredar membaca koran tersebut. Astaga, dia sudah ada di rumah sakit, dia sudah diselamatkan dan berlian yang ada di tangannya. Kita harus segera menghindar dari kota ini. Saya khawatir si ibu-ibu yang tadi kita kejar akan melaporkan bagaimana ciri-ciri dan bentuk wajah kita. Baiknya kita cari orang lain untuk menangkap ibu-ibu tadi. Nah, itu dimaksud dengan rangkaian peristiwa. Jadi kalau menurut siapa itu ada deh, jangan datang. Kalau datang tidak pernah. Ya. Nanti contohnya ada di dalam. Ya. Pemenang cerpen Festival Literasi tahun 2023. Waktu itu saya disuruh jadi juri di Kemendikbud, tapi saya kegiatan tur literasi Sumatera. Saya mengikuti pertemuan penyair Asia Tenggara di Padang. Jadi saya tidak jadi juri di Kemendikbud, tapi saya dikirimi pemenang-pemenang cerpen festival literasi. Nanti di ujung materi ini kita ada. Nah, kemudian adik-adik, setelah rangkaian peristiwa, barulah kemudian kita maju kepada komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Ketika sembuh, perempuan yang dikejar-kejar tadi, ada dua orang menghadap ke dokter. Hendak apa Tuan datang ke tempat kami? Pak, saya adalah keluarga dari ibu yang kemarin masuk rumah sakit ini. Benarkah Anda saudaranya? Ya, saya keluarganya. Ini KTP saya. Diberikanlah sebuah KTP kepada dokter yang mengurusi ibu-ibu yang membawa berlian tadi. Ibu-ibu dituntut dengan menggunakan kursi dorong dan dibawanya ke dalam mobil. Dia tersadar. Anda saudara saya? Ya, ibu adalah saudara saya. Saudara dari mana? Astaga, saya tidak punya saudara. Berarti ada dia. Sekarang dalam mobil ini kau katakan hidup atau mati, atau kau tunjukkan di mana berlian itu. Ternyata dua orang yang mengambil tadi adalah komplotan para penjahat. Di situ ya komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Di dalam keributan di sebuah mobil terjadilah keributan untuk bagaimana mendapatkan berlian. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mobil dihentikan dan sekelompok polisi
sekelompok polisi menunjukkan senjata mereka menghajar mobil tersebut. Anda saya bunuh, apa Anda menyerah kepada kami? Nah, bagaimana ending ceritanya? Ternyata bapak-bapak yang mengantarkan si ibu-ibu yang ditusuk tadi melapor kepada polisi, dan berlian itu diberikan kepada polisi, lalu polisi mengikuti si ibu-ibu yang ditusuk ini siapa sebenarnya. Ternyata dia juga sedang mau dibunuh. Nah, ini yang dimaksud dengan komplikasi. Adik-adik harus seperti itu. Kalau ada yang nulis cerpen standar, kalau untuk lomba diterima cerpennya, tapi kalau untuk menang masih jauh. Resolusi terakhir. Nah, solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil cara pengarang mengakhiri cerita. 2 orang komplotan tadi ditangkap, kemudian diperiksa siapa sebenarnya komplotan-komplotan yang lain. Nah, ibu-ibu yang terluka yang habis diobati di rumah sakit ini kemudian diamankan pihak polisi dan diantarkan pada pihak keluarga. Cerpen seperti apa agar mendapatkan hasil yang bagus dan baik? Sebutkan nama dan kelasnya. Nama Anissa Firda dari kelas 8C. Posisinya sudah bukan dari posisi peserta, sudah harus posisinya juri. Nih, strateginya ya. Kalau ada yang nulis cerpen, lomba nulis cerpen itu misalkan diadakan tingkat kabupaten, maka adik-adik harus belajar cari cerpen yang juara tingkat provinsi. Saya juga bertanya, untuk mendapatkan inspirasi menulis cerpen itu kita harus bagaimana ya Pak? Apa kita harus sedih, bahagia, terharu? Bisa mendapatkan kata-kata untuk menulis cerpen. Kalau menurut Bapak bagaimana? Mendapatkan inspirasi itu gampang. Jalan-jalan, naik motor listrik kah? Nyore di bedeng kah? Motornya di pinggirakan yang gono. Anak petani-petani lagi ngegebot kayak lagi angon bebek kayak. Karena saya dulu nulis cerpen di majalah Story. Apa judulnya? Judulnya itu Cinta Telur Asin. Pak, saya Ibu Nunik, guru IPS, izin bertanya. Untuk pembuatan cerpen itu yang bisa dikatakan cerpen itu berapa bait atau berapa ukuran kata atau bagaimana, saya belum paham Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau cerpen itu dihitung dengan posisi 7.500 kata sampai 10.000 kata. 7.500 kata untuk koran lokal, radar, kabar. Kalau 10.000 kata itu untuk Kompas, koran-koran nasional. Kompas, Republika, Media Indonesia, Empo itu menggunakan 10.000 kata. Nah, kemudian begini, syarat lain itu disebut cerpen itu apa Pak? Nah, cerpen itu menceritakan satu tokoh utama didukung dengan tokoh-tokoh penjelas. Tuh. Yang ketiga, cerpen itu dibaca habis sekali duduk. Jadi ketika ibu duduk sambil ngopi, baca cerpen itu selesai. Ya, sekali lagi, ice breaking, siap-siap. Saya akan menyebutkan satu kata, kalian menyambungkannya dengan kata yang pertama kali ada di kepalamu. Ya, apa saja boleh. Saya akan kasih clue-nya, nanti kalian sebutkan kira-kira dari itu yang pertama kali ada di kepalamu itu apa, gitu ya. Baik, yang pertama saya kasih clue-nya kreativitas. Yang pertama kali terbesit langsung aja tulis, Yang pertama kali jangan nyontek. Yang ada di kepalamu itu apa aja boleh. Yang pertama apa ya tentang kreativitas ya gitu. Apa sih yang ada di kepalamu pertama kali tentang kreativitas? Apa coba? Apa? Kreativitas. Apa yang nggak usah menghayal nak? Yang pertama kali dipikirkan apa? Yang ada di kepala. Nggak usah dihayalkan.
Nggak usah dipikirin Taufan. Taufan terlalu banyak mikir, ditulis aja langsung. Apa ya? Tentang kreativitas apa aja coba? Apa aja boleh. Kreativitas itu, oh saya begini nih, gitu. Apa aja boleh. Boleh bebas. Tentang kreativitas, ya. Sudah? Ya, Cung, cepetan. Iya, apa? Yang kencang nama siapa? Siapa? Siti Nafila. Apa sih kreativitas menurut Siti Nafila? Kerajinan. Katanya Pak, bagaimana? Boleh. Bu Nunik boleh dikasih hadiahnya. Tepuk tangan. Nah kan, kaget kan? Ternyata ada hadiah. Sekarang yang kedua, cepet-cepet ya. Apa yang ada di atas nanti? Tadi kan sudah. Sekarang ya pertanyaan yang kedua. Cluenya, ingetin cluenya. Bapak Ibu guru boleh ikutan? Boleh, ya. Boleh? Siap ya. Toiletku canduku. Loh. Apa kira-kira? Toiletku canduku. Apa nih yang ada di kepala? Yo. Begitu indah. Melihat seragam impianku begitu sangat indah untuk dipakai, dengan warnanya begitu sangat cantik, jahitannya sangat rapi, bajunya berwarna biru dan bercorak batik, yaitu seragam guru. Aku sangat ingin menjadi guru karena aku terinspirasi oleh kakakku yang menjadi guru, dan aku sangat senang melihat guru-guru yang sedang mengajar di kelasku memakai seragam impianku yang begitu cantik. Aku sangat senang mendengarkan ketika guru menjelaskan tentang yang baru dipelajari dengan suaranya yang begitu indah sekali. Beribu kami yang mulia. Cita-citaku setinggi layang-layang. Itu bagus, ya. Kalau dikategorikan cerpen ini selevel dengan usia adik kita ini. Kalau dia bicara tentang kritik sosial belum sampai. Kalau bapak-bapak bicara kritik sosial sudah sampai. Ini cerpen seusia dengan adik kita ini. Masuk ke dalam kategori pembaca anak kelas SD 6 dan anak SMP. Jadi jangan disalahkan juga. Tapi adik-adik, kalau lombanya antar anak SMP seperti ini masuk. Tapi kalau berhadapan dengan umum, ini akan kalah. Karena ceritanya, cerpennya masih wilayah anak-anak. Atau judul berbapak lanjut ya. Kabur lanjut deh. Lanjut. Ini memang itu dari judulnya dari dulu. Iya, ada di badan. Judulnya ada di tengah. Rina seorang remaja yang tinggal di sebuah desa kecil mempunyai mimpi menjadi seorang penulis terkenal. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia duduk di bawah pohon di halaman rumahnya untuk mengarang cerita yang ada di pikirannya. Rina juga suka membaca buku. Ia yakin bahwa dirinya bisa menjadi seorang penulis. Namun di desa ia diremehkan. Tak hanya di desa, di rumah, bahkan keluarganya juga meremehkannya. Mereka berpendapat bahwa seorang anak yang tinggal di desa tidak bisa menjadi seorang penulis. Di sekolah juga ia selalu dibully dan diejek oleh teman-temannya. Rina tidak peduli dengan ejekan teman-temannya. Ia yakin bahwa impiannya akan tercapai. Apa nih? Jangan setengah gini. Terus. Apa nih tanggung? Lanjut. Saya lagi meresap ini. Terus. Suatu hari diadakan kompetisi membuat cerpen. Rina merasa inilah kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dengan rasa percaya diri. Rina mengikuti kompetisi tersebut. Hari demi hari berlalu. Ketegangan dalam diri Rina semakin meningkat. Hingga suatu pagi surat datang untuknya. Ia bingung apa yang ada di dalam surat tersebut. Setelah dibuka ternyata itu adalah piagam pemenangan perlombaan yang diikutinya. Cukup. Baik, kita yang meriah ya.
ibu. Bebek itu bagus. Terus lagi kalau ditinggalkan itu enak sekali. Ya, si Ade ini ya. Dek, nanti masukkan konflik. Ya, konflik itu begini misalnya ya. Kamu yang sudah bekerja keras menulis, tiba-tiba saja ketika tingkat kabupaten yang diberangkatkan lomba menulis cerpen itu bukan kamu, gitu ya. Ternyata yang diberangkatkan adalah siswa lain. Kesal dong kamu. Saya yang dari sekolah sudah juara tingkat sekolah, kok tiba-tiba kita nggak mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Nah, nangislah kamu di rumah, kan? Ibunya bertanya, kenapa kamu selama 3 hari murung terus? Siapa namanya? Nafila. Saya sedih Bu. Kan harusnya saya, kan Bu Kepala Sekolah sudah mengumumkan saya yang mewakili sekolah untuk lomba di tingkat kabupaten. Terus apa yang membuatku sedih? Ternyata si Ratna yang berangkat mewakili saya. Kan Ratna kan juara 3, saya kan juara 1. Ini tidak adil Bu. Nah, gitu kan? Gracia dengan tidak sengaja menjatuhi buku-buku tersebut. Dengan nangis pun mendengar suara buku yang dijatuhi dengan Gracia. Alex pun membantu Gracia mengambil buku-buku yang terjatuh. Mereka kedua kemudian menjalin percakapan dan perlahan-lahan saling cerita tentang buku yang mereka baca. Sejak hari itu, Gracia dan Alex sering mengobrol bersama dan mereka akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dan mereka terjebak hujan di perpustakaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tak provokakan Bu? Anakku dibuayan malaikat. Cerpen ini. Masa puisi? Anakku dibuayan malaikat. Cerpen. Gedebuk. Suara itu mengagetkan seluruh siswa-siswi yang sedang mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Aku berteriak kencang sambil berlari. Mengikuti Rahmat ya. Ekspresif. Anakku yang terlelap di meja pojok depan dekat lemari buku itu jatuh dan seketika dia menjerit kaget bercampur kesakitan. Dalam persekian detik hening mendengar jeritan anakku yang terjatuh dari meja. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Aku menahan air mata yang akan jatuh. Aku harus kuat ini di depan anak-anak. Jangan menangis. Menguatkan hati yang terseduh melihat anakku tergeletak. Aku gendong anak lelakiku yang baru berusia 5,5 bulan itu. 3 hari berlalu. Duh, badannya kenapa biru-biru? Punggungnya bila tersentuh sedikit langsung menjerit. Hatiku bergumam, mungkinkah efek terjatuh itu setelah berhari-hari dari kejadian itu baru terasa? Nah, kuatlah. Aku terisak. Engkau terlahir ke dunia bukan Bunda harus memilih antara menganjakanmu di rumah seharian atau jalan-jalan ke tempat yang nyaman. Tetapi engkau terlahir untuk menjalankan takdirmu, maka Bunda harus menjadikan diri, makanya dirimu bukan pilihan anakku. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah ya. Kayaknya ceritanya masih panjang gitu ya. Ibunya jadi terbawa haru dulu gitu ya. Iya. Haru ya Bu ya. Iya. Padahal saya lagi
Oke, tadi ya. Saya tuh masih bikin gini, Bu. Maaf ya, biar kita koreksi ya. Gedebuk yang jatuh itu anak ibu apa siswa? Anak. Nah, Bu, kan saya harus ulangi lagi. Fiksi-fiksinya cerpen, fiksi-fiksinya karya fiksi, walaupun imajinatif, tetap harus mengedepankan logika. Judulnya Dan sebut aku rasa manis ya. Semut, kau buat aku bisa merasakan rasa manis itu. Dari semut aku belajar kenyamanan, kebersamaan. Semut yang sepakat bertemu pada rasa manis itu. Semut berkerumun dan semut bersemangat untuk bertemu. Seruput, teh manis aku minum dan aku simpan. Tak lama kemudian, hendak aku meminumnya kembali, semut datang menghampiri. Dari rasa manis, semut datang untuk bertemu kembali. Rasa manis dari teh manis. Asik sekali yang aku minum untuk menghilangkan dahagaku. Terima kasih semut atas pembelajaran berharga ini. Terima kasih. Di sini dulu sebentar. Nah, kita cek. Nih, kalau kita mau lihat cerita ini masuk ke cerita apa? Cerita ini tetap masuk cerita pendek, tapi ceritanya adalah cerita inspiratif. Dan inspirasi dari semut, ya. Jadi semut bisa menginspirasi para pembaca. Selama pemberian materi yang di luar silakan masuk kembali supaya masuk ke AMTV. Siapa tahu kita nanti ikutan tersanjung ya, berkelanjutan. Ayo Indosiarnya dimasukkan, ayo. Siap. Terima kasih. Baik Pak Rahman, closing statementnya ditunggu. Dipersilakan. Adik-adik ini, apapun buku yang ada di sekolah ini, adik-adik boleh baca. Apapun buku yang ada di sekolah ini, adik-adik boleh pelajari. Bahkan wajib semua dibaca, bahkan wajib semua dipelajari. Tapi yang hanya satu yang saya minta, dari semua buku yang dibaca, dari semua buku yang dipelajari, jadikan satu buku yang adik-adik pelajari, yang adik-adik hayati, adik-adik bawa tidur, adik-adik peluk, adik-adik pergauli, dan jadikan satu buku itu bisa mengubah masa depan adik-adik semua. Tepuk tangan yang mulia. Anda boleh pintar setinggi gunung, Anda boleh pintar seluas samudra. Kalau tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Tepuk tangan. Terakhir, kalau Anda tidak terlahir dari anak seorang presiden, kalau Anda tidak terlahir dari anak seorang DPR, atau kalau Anda tidak terlahir dari anak seorang ulama, maka jadilah Anda seorang penulis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 4 Keramat Watu